Halo, perkenalkan nama saya Andika Bagus Pradipta dengan nomor induk mahasiswa G1A021005 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Bogor. Di sini saya berperan sebagai ayah Ainun sekaligus menjadi editor. Halo, perkenalkan, nama saya Makenzi Alma Purgodi dengan nomor induk mahasiswa G1A021009 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Tegal dan di sini saya berperan sebagai editor. Halo, perkenalkan nama saya Alifah Putri Nur Arasy dengan nomor induk mahasiswa G1A021015 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Bumiayu, Brebes. Di sini saya akan berperan sebagai ibu dari Ainun. Halo, perkenalkan nama saya Alisya Nabila Aida dengan nomor induk mahasiswa G1A021020 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Pekalongan. Di sini saya berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Andika Eka Nugroho dengan nomor induk mahasiswa G1A021021 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kabupaten Boyolali. Di sini saya berperan sebagai Bapak B.J. Habibie. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Caksyakul Usburu dengan NIM G1A021046. Saat ini, saya berkuliah di Universitas Jenderal Sudirman di jurusan Pendidikan Dokter. Peran saya sebagai narator. Halo semua, perkenalkan nama saya Afra Latifa Maulina dengan nomor induk mahasiswa G1A021064 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Kebumen. Di sini saya berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Natasha Dewanti dengan nomor induk mahasiswa G1A021079 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Pacitan. Di sini saya berperan sebagai narator 2. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Nabila Putri dengan nomor induk mahasiswa G1A021108 dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Purbalingga. Di sini saya berperan sebagai teman dekat Ainun. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggita Puan Maharani dengan nomor induk mahasiswa G1A021130. Saya dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Kota Purbalingga. Di sini saya berperan sebagai Hasri Ainun Habibie. Ainun Habibie memiliki nama asli Hasri Ainun Besari. Hasri Ainun adalah nama dari bahasa Arab yang berarti seorang anak yang memiliki mata yang indah. Ainun dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 1937 dari pasangan RH Muhammad Besari dan Hajah Sadarmi Besari, yang merupakan keluarga berpendidikan dan berintelektual tinggi. Ayah Ainun merupakan seorang dosen di Institut Teknologi Bandung dan ibunya merupakan seorang bidan. Ainun merupakan putri keempat dari 8 bersaudara. Ia memiliki kakak tertua yang bernama
Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Sahari Besari, dan adik bungsunya bernama DRA Hajah Siti Zahar. Ketika muda, Ainun menempuh pendidikannya di SLTP Negeri 2 Bandung yang berlokasi di Jalan Sumatera nomor 42, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur, Kota Bandung. Sekolahnya di SLTP bersebelahan dengan Sekolah B.J. Habibie, yaitu SLTP Negeri 5 Bandung yang berlokasi di Jalan Sumatera nomor 40, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur, Kota Bandung. Ainun kemudian melanjutkan jenjang SLTA di SMA Kristen Dago yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 93 Bandung. Saat di SLTA, Ainun dan Habibie belajar di sekolah yang sama. Hanya saja, Habibie pada saat itu menjadi kakak kelasnya. Ainun, kamu sedang apa? Apakah saya mengganggu waktumu? Lagi baca buku, Kang. Gimana? Ainun, kamu mau ambil fakultas apa? Doakan saja ya, Kang. Ainun niatnya mengambil fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Kang. Doain ya. Ainun. Sekarang kamu kok jadi gemuk, hitam, seperti gula Jawa saja. Apa? Aku hitam seperti gula Jawa? Tidak. Kamu cantik seperti gula pasir. Ibu Ainun merupakan seorang bidan sehingga Ainun pun sedikit paham mengenai tata cara pertolongan dalam persalinan. Ainun disarankan oleh kedua orang tuanya untuk melanjutkan karir ibunya. Namun, Ainun menolak dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang dokter dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia agar bisa menolong lebih banyak orang. Pak Besari mendukung penuh cita-cita putrinya. Ia juga berpesan, meski negara ini sudah merdeka, tetapi masih banyak pikiran rakyatnya yang belum merdeka. Ainun, sekarang kan kamu sudah kelas 12.
Selanjutnya, kamu ingin lanjut kemana? Ainun rencananya ingin jadi dokter, Pak. Ainun, bilang saja seperti itu. Tapi Ainun maunya jadi dokter, Bu. Kalau Ainun jadi dokter, nanti Ainun bisa menolong lebih banyak orang. Rencananya, kamu ingin mengambil kedokteran di mana, Ainun? Ainun rencananya mengambil Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, Pak. Kehidupan semasa kuliah Ainun tidak semudah yang dibayangkan. Pandangan miring terhadap dokter perempuan masih kental terasa pada zaman itu. Salah satu senior congkak Ainun, bernama Agus Sumarhadi, bahkan tak segan mengolok-olok Ainun dan mahasiswa perempuan lainnya bahwa mereka lebih pantas bekerja di dapur ketimbang menjadi seorang dokter. Selain Agus, cobaan Ainun juga datang dari dosennya sendiri, Profesor Husodo Notosastro, yang dikenal sebagai dosen killer. Beliau berpendapat bahwa ilmu kedokteran tidak cocok untuk kaum wanita karena mereka memiliki sifat perasa yang sangat kuat dan tidak tahan terhadap tekanan. Halah, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mimpi jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh rasanya sakit. Sudahlah, takdirmu hanya di dapur, wahai Ainun. Wanita itu tidak cocok di ilmu kedokteran. Kalian itu hanya mengandalkan hati dan perasaan saja. Saya yakin kalian tidak akan kuat dengan tekanan di Fakultas Kedokteran. Akhirnya, setelah melewati banyak tantangan di dunia perkuliahan, Ainun pun bisa lulus dan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Lalu, Ainun pun maju untuk menyampaikan pidato di hari kelulusannya di depan para rektorat, dekan, dosen, mahasiswa, dan para orang tua. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Banyak orang bertanya kepada saya, mengapa seorang wanita ingin menjadi dokter? Apa karena ingin dihargai lebih? Ingin kaya? Atau sesederhana ingin membuktikan diri saya? Saya dulu bingung menjawabnya. Karena kenyataannya tidak sama sekali. Dalam hal ini, saya bahkan bukan seorang wanita. Saya hanyalah seorang Indonesia. Bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa yang masih tersandung-sandung, masih perlu belajar banyak. Tapi memiliki cita-cita dan impian yang besar. Untuk bangkit dan berdikari menjadi masyarakat yang sejahtera. Kita semua akan menjadi bagian dari Bakti Indonesia. Hasri Ainun Besari. Setelah dinyatakan lulus sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1961, Ainun menjadi dokter
di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Ainun bekerja di bagian perawatan anak-anak. Kesan pertama dengan pekerjaan ini secara tidak langsung menjadikan Ainun sangat perhatian pada kondisi anak-anak sepanjang hayatnya. Saat bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ainun tinggal di sebuah asrama di belakang kawasan rumah sakit di Jalan Kimia, Jakarta. Ainun bekerja sebagai dokter anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hanya selama 1 tahun, yaitu hingga tahun 1962. Ketika Ainun menjadi seorang dokter, beliau selalu perhatian kepada pasiennya. Beliau juga sangat ramah serta tidak pernah membeda-bedakan pasiennya. Beliau melayani semua pasiennya dengan sepenuh hati. Ainun merupakan dokter yang murah senyum, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasiennya. Setelah itu, Ainun menikah dengan teman semasa SMA-nya yaitu B.J. Habibie. Kemudian, Ainun memilih untuk mengikuti suaminya dan tinggal di Jerman. Manusia masih dapat memandang, berbicara, dan saling melihat. Tetapi, sebagian di antara kita ada yang kurang beruntung untuk melihat indahnya dunia ini. Kita tidak dapat mengungkapkan bagaimana derita dan rasa haru yang dialami mereka itu. Terdorong oleh rasa peri kemanusiaan atas kepedihan dan penderitaan para penderita tunanetra, kalangan medis telah berupaya untuk dapat memulihkan penglihatan seseorang yang menderita kebutaan seperti manusia normal lainnya. Salah satunya yaitu Ibu Hasri Ainun Habibie. Ibu Hasri Ainun Habibie memiliki catatan emas dalam dunia kesehatan. Perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan fatwa donor mata halal selama 15 tahun akhirnya tercapai. Fatwa tersebut menghalalkan donor mata kepada para penyandang cacat mata. Meski telah dihalalkan, Ibu Ainun tetap menekankan bahwa donor mata bukan sekedar dibolehkan dan dihalalkan, tetapi dianjurkan. Akhirnya,
pada tanggal 21 Februari 2010, diresmikanlah gedung PPMTI Bank Mata yang berada di Bogor. Karena rasa kepeduliannya yang sangat tinggi, menjelang kematiannya, Ibu Ainun pun masih tetap memikirkan persoalan masyarakat yang dihadapi oleh orang cacat. Akhirnya, pada tanggal 22 Mei 2010, Ibu Hasri Ainun Habibie menutup usianya di umur 72 tahun karena menderita penyakit kanker. Ainun disunting oleh B.J. Habibie menjadi istrinya pada tanggal 12 Mei 1962. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal, dan 6 orang cucu. Setelah menikah, Ainun ikut dengan Habibie yang harus menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Jerman. Kehidupan awal di sana dilalui dengan perjuangan yang luar biasa. Ainun pernah bekerja di RSCM sebagai dokter anak selama 1 tahun lamanya. Kemudian, ketika di Jerman, Ainun pernah bekerja di Rumah Sakit Hamburg sebagai dokter anak. Selama bekerja menjadi dokter, ia dikenal sebagai dokter yang memiliki rasa empati tinggi dan rasa peduli yang tinggi. Ia pun dikenal sebagai dokter yang ramah dan dapat menempatkan diri sebagai dokter yang baik, serta dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada pasiennya. Pada tanggal 23 Mei 1998, Ainun menjadi ibu negara setelah B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri karena desakan masyarakat pada awal reformasi. Memang tidak lama, hanya sekitar 1 tahun. Selama menjadi ibu negara, Ainun menunjukkan dedikasi dan pengabdiannya kepada sang suami dan negara. Kita tahu, pada tahun 1999, saat B.J. Habibie menjadi presiden, Indonesia dalam keadaan kacau balau. Namun, di tengah gemuruh kekacauan ini, Ainun mampu menempatkan diri sebagai ibu negara yang melayani dan mendukung suami, sekaligus menjadi ibu untuk 200 juta rakyat Indonesia. Ainun memiliki kepedulian yang besar dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan dan terlibat dalam beberapa yayasan, seperti Bank Mata untuk penyantun mata tunanetra. Ia bahkan masih menjadi Ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia atau PPMTI pada saat Habibie tidak lagi menjadi pejabat. Dalam usaha memperkenalkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat Indonesia, Ainun pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pendiri Yayasan SDM Iptek. Selain itu, ia mendirikan Yayasan Beasiswa Orbit atau Yayasan Amal Abdi Orang Tua Bimbingan Terpadu dengan cabang di seluruh Indonesia. Ainun juga memprakarsai penerbitan majalah teknologi anak-anak Orbit. Ibu Ainun meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2010 pada usia 72 tahun di Munchen, Jerman karena kanker ovarium setelah menjalani 9 kali operasi. Jenazah almarhumah Nyonya Hasri Ainun Habibie tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata beserta rombongan keluarga dan iring-iringan ribuan pelayat Selasa siang. Di antara iring-iringan ini, mantan Presiden B.J. Habibie mendampingi peti jenazah istrinya. Jenazah diangkat oleh pasukan TNI langsung dibawa ke lokasi liang lahat yang terletak di Kafling M nomor 113. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman yang berlangsung secara militer. Dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhumah. Prosesi penurunan jenazah ke liang lahat ditandai dengan tembakan salvo dari pasukan TNI. Hadir dalam upacara pemakaman Wakil Presiden Budiono beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Antara lain Mensesnek Sudi Silalahi, Menko Polhukam Joko Suyanto, dan Menpora Andi Malarange. Juga tampak di sekitar lokasi pemakaman pihak keluarga dan kerabat dekat B.J. Habibie.
Beberapa pejabat dan tokoh-tokoh nasional datang di lokasi, antara lain mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Ketua MPK Taufik Kimas, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Rizbehi mewartakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Atas prestasi besar selama hidupnya, Ainun mendapat beberapa penghargaan tertinggi Bintang Mahaputra yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan kepada warga yang dianggap memiliki peranan besar terhadap negara. Pada 12 Agustus 1982, Ainun mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adipurna dan Bintang Mahaputra Utama. Pada 16 Agustus 1998, Ainun mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Nama Ainun dijadikan sebagai nama rumah sakit di Gorontalo. Selain itu, kisah hidupnya difilmkan dan ditulis menjadi sebuah novel. Nah, bagaimana nih kisah dari Dr. Hasri Ainun Habibie? Sangat menginspirasi bukan? Terutama bagi kita sebagai mahasiswa kedokteran. Dimulai dari kisah masa kecil Ibu Ainun, di mana keluarganya sangat menjunjung tinggi pendidikan dan perintelektual tinggi. Orang tuanya juga sangat mendukung segala cita-cita beliau. Di masa SMP dan SMA, Ibu Ainun pun menunjukkan bahwa beliau sangat mementingkan pendidikan. Dibuktikan dengan beliau dapat melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketika memasuki dunia perkuliahan, ternyata banyak sekali rintangan yang harus Ibu Ainun lalui, seperti diremehkan dosen dan senior laki-laki. Karena pada masa itu mereka menganggap bahwa kaum perempuan tidak pantas menjadi dokter. Walaupun ada banyak sekali rintangan, Ibu Ainun tetap semangat dan pantang menyerah untuk menggapai cita-citanya, yaitu menjadi dokter. Selama kuliah, Ibu Ainun menunjukkan bahwa kaum perempuan pantas untuk menjadi dokter. Dan dibuktikan dengan beliau bisa menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Perjuangan Ibu Ainun tidak berhenti sampai masa perkuliahan saja.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai dokter di bagian perawatan anak-anak. Ibu Ainun juga berjuang untuk mendapat pengakuan donor mata halal selama 15 tahun dan akhirnya diresmikanlah PT MTI Bank Mata. Nah, karena perjuangan itulah Ibu Ainun mendapat banyak sekali penghargaan dari pemerintah dan namanya pun dijadikan sebagai nama rumah sakit di Gorontalo. Selain itu, ada banyak sekali sifat positif dari Ibu Hasri Ainun Habibie yang dapat kita ambil dan dijadikan panutan, yaitu mengedepankan pendidikan, semangat, memperjuangkan cita-cita yang ingin kita capai, dan juga sangat peduli dengan keluarga.